Pemirsa, gara-gara berkenalan di media sosial, seorang remaja di bawah umur menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Buton Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara. Aparat kepolisian telah menangkap 5 dari 6 pelaku yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan seksual pada remaja berusia 17 tahun ini. Polisi berhasil menangkap 5 dari 6 pelaku yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan seksual terhadap seorang gadis berusia 17 tahun di sebuah rumah kosong di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara pada 7 September 2023. 5 pelaku yang berhasil ditangkap adalah AN 27 tahun, LMS 19 tahun, AW 19 tahun, LR 16 tahun, dan AP. Penangkapan mereka dilakukan pada Jumat 8 September 2023. Para pelaku diduga menggunakan modus pasang tato untuk melakukan aksi kejinya kepada korban yang baru saja mengenal mereka melalui media sosial. Mereka mengiming-imingi korban bahwa akan dipasangkan tato sebagai bagian dari pertemanan. Namun para tersangka mengambil kesempatan dalam kesempitan kepada korban. Kasat Reskrim Polres Buton Tengah, Ibtu Narton Hafalah, membeberkan korban yang masih di bawah umur dibawa ke sebuah rumah kosong dan diberi minuman beralkohol secara paksa dengan alasan agar tidak merasakan sakit ketika akan diberi tato. Sayangnya setelah mabuk, para pelaku tidak melakukan pembuatan tato seperti yang dijanjikan, melainkan mereka melakukan aksi kekerasan seksual terhadap korban. Pada saat kejadian, 4 dari 6 pelaku telah melakukan tindakan bejat mereka, sementara 2 lainnya menunggu giliran untuk melakukan kejahatan serupa terhadap korban yang sudah dalam keadaan mabuk berat. Kejadian ini terjadi pada Kamis 7 September 2023 pada sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah. Aksi ini kemudian diketahui oleh teman korban berinisial J yang pada saat itu menemani korban. Namun teman korban yang menjadi saksi ini hanya dibolehkan menunggu di luar oleh 2 pelaku lainnya. Karena curiga, saksi J kemudian memaksa masuk ke dalam rumah untuk memeriksa temannya. Setelah berhasil memasuki kamar, saksi J sudah menemukan korban dalam keadaan mabuk dan tanpa busana, terbaring di atas tempat tidur. Para pelaku kemudian melarikan diri dari tempat kejadian. Saksi J yang menemukan korban membawa pulang ke rumahnya. Pada malam kejadian, ini antara korban dengan salah satu pelaku janjian melalui medsos untuk dilakukan tato. Jadi mereka ketemu di salah satu taman yang ada di Kota Mawasangka. Selanjutnya, pelaku ini mengajak teman-temannya sebanyak 4 orang untuk bertemu dengan korban. Kemudian korban juga datang bersama 1 orang rekan temannya perempuan, ya. Kemudian pelaku ini menyampaikan kepada korban bahwa kalau mau tato harus ada listrik. Oleh sebab itu, salah satu pelaku menelpon rekannya, inisial A, ya, untuk menyediakan tempat. 1 jam, saksi J ini merasa curiga terhadap temannya karena sudah 1 jam korban ini tidak keluar. Jadi saksi J mengambil inisiatif untuk masuk ke dalam rumah, namun dilarang oleh kedua pelaku. Sehingga saksi J ini mencari sebuah pisau yang tumpul, kemudian diancamkan kepada kedua pelaku yang menjaga pintu yang melarang masuk untuk mengecek korban di dalam rumah, sehingga 2 pelaku yang menjaga pintu ini lari. Ya, kemudian saksi J menendang pintu sehingga pintu tersebut terbuka dan langsung menuju kamar. Di situ dalam kamar, saksi J melihat korban ini sudah dalam keadaan tanpa busana dan terbaring di atas tempat tidur. Orang tua korban yang tidak menerima tindakan keji ini segera melaporkan para pelaku kepada pihak berwajib. 1 pelaku lainnya yang juga diduga terlibat dalam pencabulan ini masih dalam status buron dan sedang dicari oleh polisi. Kejadian ini merupakan peringatan bagi para orang tua untuk lebih memantau aktivitas anak-anak mereka di media sosial dan meningkatkan kesadaran tentang bahaya yang mengintai di dunia maya. Polisi akan terus mengusut kasus ini dan memastikan para pelaku mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya yang mengerikan. Rifan Mawandili, kontributor TVRI Sultra melaporkan.